Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih telah bergabung di link Webex meeting yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK pada Lontara edisi 4 Learning Online Nusantara. Hari ini, pada materi hari ini, saya akan ditemani oleh dua guru hebat dari Sulawesi. Moderatornya adalah Ibu Sulfajriani Indah dari SMA 10 SMA Kartika 10-2 Kendari, dan presenternya adalah Bapak Muhammad Zias Sulhag dari SMA Negeri 4 Makassar. Saya sendiri sebagai host, Ibu Ika Yovia Johan dari SD Negeri Percontohan PAM. Nah, untuk menyingkat waktu, memulai meeting pada hari ini, saya akan membuka acara ini dengan ucapan bismillah. Saya serahkan kepada moderator Ibu Sulfajriani Indah. Dengan ini saya persilakan untuk memulai materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Ibu Ika selaku host yang telah memberikan saya waktu untuk memandu jalannya kegiatan presentasi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat yang malam ini sudah join di room meeting video conference Lontara. Saya ucapkan selamat bergabung. Syukur alhamdulillah sesuai schedule Lontara pada hari ini Sabtu, tepatnya malam Minggu, tanggal 16 November 2019. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki berupa rezeki kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali bersama-sama bergabung di Tikon malam ini mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Learning Online Nusantara. Malam ini Lontara edisi keempat kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi yang mengajak Bapak Ibu Guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, belajar dan sharing bersama sambil menikmati malam minggu, tentunya berdiskusi hangat bersama presenter yang hebat di Vicon malam ini. Dan tentunya bahagia sekali malam ini saya Sulfajriani Indah selaku moderator diberi kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu Guru hebat memandu jalannya Vicon di ruang meeting dengan penuh kekeluargaan, dan semoga kita semua yang ada di dalam room meeting ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan kita malam ini. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu akan dipaparkan materi yang sangat menarik di Vicon Lontara edisi 4 bersama Bapak presenter yang akan menyajikan topik yang menggugah pikiran dan kreativitas para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Presenter kita malam ini akan memaparkan bagaimana mengecilkan dunia yang cukup besar dengan augmented reality. Topik yang sangat menarik akan diulas oleh salah satu guru hebat dari SMA Negeri 4 Makassar, yaitu Bapak Muhammad Ziaul Haq. Oh iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya mempersilahkan Bapak pemateri memaparkan materinya, saya perkenalkan sedikit tentang presenter kita dulu ya Bapak Ibu. Beliau sehari-harinya bertugas sebagai guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Makassar. Beliau dilahirkan di Ujung Pandang, kalau tidak salah sekarang dikenal dengan nama Makassar ya. Tepatnya 6 Agustus 1980. Berarti saat ini Bapak Muhammad Ziaul Haq ini berusia 39 tahun. Dengan berlatar belakang pendidikan S1 jurusan pendidikan fisika di Fakultas
MIPA Universitas Negeri Makassar, dan S2 Magister Pasca Sarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Sehingga mengantarkan Bapak Ziaul Haq ini memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya beliau adalah Sekretaris IGI Kota Makassar, Sekjen Asosiasi Guru Fisika Indonesia, anggota Asosiasi Guru Penulis Indonesia, admin di Indonesia Digital Teacher. Beliau juga adalah pelatih Sagu Sabot batch 1 sampai 5 ya. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri MSC dan Sagu Sabot, pelatih Sagu Manisan, pelatih Sagu Safres, pelatih Sagu Safit, dan pendiri Sang Lebar. Baiklah Bapak Ibu hebat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tema materi kita malam ini adalah mengecilkan dunia yang besar dengan augmented reality. Sebagai guru, sejatinya kita tahu bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga membuka pola pikir mereka bahwa ilmu yang mereka pelajari itu memiliki kebermaknaan untuk hidup mereka. Sehingga dari ilmu tersebut mampu merubah sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka menjadi lebih baik. Penguasaan materi yang dikelola dan ditampilkan secara profesional dari hati dan tanpa paksaan itu akan menjadikan proses pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa terwujud. Nah, selain itu, pembelajaran tentunya harus dibuat bervariasi dengan menciptakan suatu metode pembelajaran yang baru, atau dengan kata lain inovasi. Nah, inilah yang menjadi tuntutan bagi guru di era pendidikan 4.0. Dan berbicara tentang inovasi di era pendidikan 4.0, guru yang memiliki kecakapan 4.0 itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi era milenial ini. Bagaimana menjadi guru 4.0? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, di mana guru harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik peserta didik. Dan hadirnya augmented reality ini sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran mampu menjawab tantangan tersebut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih augmented reality itu? Bagaimana mekanisme kerjanya? Apa kaitannya dengan dunia pendidikan? Dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di kelas? Apa manfaat dari penggunaan augmented reality ini dalam pembelajaran? Atau mapel-mapel apa saja yang bisa diterapkan augmented reality ini? Dan mungkin berbagai pertanyaan yang berkecamuk di pikiran Bapak Ibu. Dan untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di room meeting ini. Kita simak dengan seksama pemaparan hari ini karena kita akan temukan jawabannya dalam pemaparan materi kita. Insya Allah bisa menjadi inspirasi kita dalam mengajar. Dan kita simak pemaparan Bapak Muhammad Ziaul Haq di video conference kita malam ini. Ya, namun sebelum itu Bapak Ibu, saya sampaikan aturan dalam Vikon kita malam ini bahwa pada kegiatan presentasi ini nanti akan kami bagi dalam 2 sesi, yang mana sesi pertama itu adalah pemaparan materi oleh presenter dari dan sesi kedua kita akan isi dengan diskusi, sharing dan tanya jawab. Dan juga selama proses presentasi berlangsung sambil menyimak materi, kami akan bagikan presensi di room chat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang telah disiapkan panitia. Dan juga Bapak Ibu partisipan, saya mohon kerjasamanya selama proses presentasi berlangsung agar menyimak dengan seksama. Nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Silahkan mengaktifkan mikrofonnya pada sesi pertanyaan nanti dan atau bisa mengetikkan pertanyaannya di room chat. Dan baiklah Bapak Ibu, efisiensinya waktu, kita langsung saja melangkah ke agenda pertama kita malam ini, yaitu kita akan mendengarkan paparan materi yang tentu sangat menarik, mengecilkan dunia yang cukup besar dengan augmented reality. Selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat, dan kepada Bapak presenter saya persilahkan. Oke, makasih. PowerPoint saya ada di sana. Bisa ditampilkan? Halo, moderator. Kedengaran suara saya?
tunggu. Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi kali ini yaitu bagaimana caranya dunia yang begitu cukup besar kita akan mengecilkan augmented reality. Nah, bumi yang begitu luas dengan berbagai macam aktivitas dalamnya, apakah bisa kita perkecil untuk menikmati semua? Kita butuhkan satunya augmented reality agar mengecilkan dunia yang begitu besar ini. Augmented reality itu adalah teknologi penggabungan benda maya dua dimensi atau lebih ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu diproyeksikan benda-benda maya ke dalam real time atau waktu yang sebenarnya dengan menambahkan info dari lingkungan nyata. Jadi maksudnya gini, misalnya kita sorot kita kamera itu tumbuhan, maka akan muncul di situ pada tumbuhan itu bahwa ini letaknya namanya stomata, ini daun, terus dalam daun itu ada berbagai macam di dalamnya, kemudian pada batang pun begitu, ada kambiumnya dan lain sebagainya, ya seperti itu. Ataupun seperti manusia ketika kita sorot pakai kamera HP, maka akan kelihatan di situ bahwa namanya sih ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menanyakan siapa namanya, seperti itu. Itu pun kalau kita kasih masuk di dalam database. Ya, yang seperti itu augmented reality. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang kita lihat dalam kehidupan nyata itu langsung kita tahu informasinya tanpa kita menggali lebih jauh ke dalam. Adapun sejarahnya yaitu tahun 1957 sampai 1962, Morton Heilig menciptakan sebuah simulator yang disebut dengan Sensorama. Kemudian pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan head mounted yang ia sebut ke dunia virtual. Kemudian tahun 1975, seorang ilmuwan bernama Myron Cruz menemukan video plays yang memungkinkan para pengguna dapat berinteraksi langsung dengan objek virtual. Setelah itu, tahun 1989, Jaron Lanier memperkenalkan virtual reality di dunia maya yang bersifat komersial. Nah, ini virtual reality sedikit beda dengan augmented reality. Virtual reality itu kita membutuhkan kamera kacamata khusus. Itu beda dengan augmented reality. Nanti tahun 1992 augmented reality digunakan untuk melakukan pada pesawat, dan tahun yang sama Rosenberg mengembangkan fungsi sistem air yang disebut dengan virtual picture. Dan pada tahun yang sama Feiner, Blair, McIntyre, dan Dory Seligman memperkenalkan major guna untuk perkembangan prototipe AR. Tahun 1999, Hirokazu Kato mengembangkan sebuah AR toolkit. Tahun 2000, Bruce Thomas mengembangkan AR Quake, yaitu sebuah game mobile AR. Nah, ini yang cenderung anak-anaknya, yaitu mobile. Kemudian tahun 2008, Wikitude AR Travel Guide memperkenalkan Android G1 telepon yang berteknologi. Jadi teleponnya itu berteknologi AR yang biasa sehari-hari ada dalam film-film fiksi ilmiah. Pada tahun berikutnya, kita memperkenalkan Flare Toolkit yang membuat teknologi AR yang dapat dipasang di sebuah. Pada tahun yang sama, Wikitude Drive meluncurkan sistem navigasi berteknologi augmented reality pada platform Android. Tahun berikutnya, 2010, menggunakan teknologi augmented reality 3GS. Keuntungan dan kekurangan augmented reality yaitu pertama, keuntungannya itu dapat diimplementasikan secara luas dari berbagai media. Jadi
media pembelajaran apapun bisa kita masukkan dalam augmented reality, baik itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, fisik, IPS, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga dijadikan sarana hiburan yang biasa digunakan pada National Gallery. Mereka menggunakan itu sebagai taman hiburan yang dalam bentuk augmented reality. Jadi seakan pengunjung yang datang ke sana itu mereka melihat lumba-lumba yang sementara berenang dan dia memuncratkan air, padahal air tidak ada. Kemudian keuntungan yang lainnya itu militer menggunakan teknologi ini untuk simulasi perang. Jadi dia menggambarkan bagaimana perang yang akan mereka akan alami. Jadi mereka memprediksi apa yang akan terjadi ketika misalnya para musuh itu dengan teknologi begini, dengan kemampuan begini, mereka bisa membuat strategi sedemikian rupa. Kemudian kekurangan dari augmented reality yaitu pelacakan sudut pandang pengguna. Maksudnya untuk membuat sebuah marker. Maksudnya marker itu dalam artian di mana mau diletakkan itu augmented reality. Jadi mereka harus dibutuhkan yang namanya marker. Kemudian kekurangan yang lain itu membutuhkan device tambahan. Maksudnya membutuhkan device tambahan yaitu sama seperti yang sebelumnya saya pelajari, yaitu kita membutuhkan untuk menjadikan augmented reality itu ada dua aplikasi. Yang pertama itu Blender, itu cukup rumit karena menganalisa dalam bentuk gambar 3 dimensi. Kemudian Unity untuk menjadikannya augmented reality, dan yang terakhir itu sebuah aplikasi untuk men-scan barcode yang terbentuk. Ada juga yang tambahannya itu dia menggunakan dalam bentuk website. Jadi dalam bentuk website kita membuat AR-nya, kemudian kita menggunakan alat lain yang tersave di Play Store untuk menggerakkannya. Augmented reality banyak diterapkan, salah satunya di bidang kedokteran, yaitu teknologi pencitraan sangat dibutuhkan di dunia kedokteran seperti untuk simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin virus, dan lain-lain. Untuk itu bidang kedokteran menerapkan augmented reality pada visualisasi penelitian mereka. Kemudian di dalam dunia hiburan, nah ini seperti tadi, yaitu augmented reality sekarang sudah dipakai di dunia entertainment. Bentuknya beragam, ada yang dipakai perfilman, ada permainan untuk di smartphone, majalah, dan lain-lain. Bahkan ada yang di Cina itu mereka menggunakan augmented reality bagaimana seorang pengunjung untuk membeli pakaian, dia menyentuh sebuah lemari kaca, di situ berteknologi tinggi dengan augmented reality, jadi mereka bisa lihat, oh pakaian ini cocok dengan yang akan saya pakai. Jadi tidak langsung harus dibeli, tapi di situ ada semua jenis pakaian yang akan dia mau beli. Kemudian biasanya juga augmented jadi yang tinggi di dunia entertainment. Jadi seperti pesawat yang hancur itu kan, kalau di dunia nyata kalau kita tidak menggunakan teknologi komputer, kita akan banyak memakan dana untuk membuat film tersebut. Kemudian dalam robotik dan telerobotik, dalam bidang robotika, operator robot menggunakan pencitraan visual dalam mengendalikan robot itu. Jadi augmented reality dibutuhkan juga di dunia robot. Jadi ini yang di dunia robot yang biasa orang identikan Internet of Things. Dan consumer design, virtual reality telah digunakan dalam promosikan produk. Sebagai contoh, seorang pengembang menggunakan brosur virtual untuk memberikan informasi yang lengkap secara 3 dimensi, hingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas produk yang ditawarkan. Jadi biasanya itu kalau di luar Indonesia, itu mereka memperkenalkan produk mereka, misalnya orang itu pergi makan di suatu restoran, maka restoran itu cukup memberikan gambar dari produk tersebut, lalu mereka meminta kepada konsumen agar
produknya itu disorot pakai HP, maka akan muncul informasi yang akan mereka butuhkan. Dan pada latihan militer itu mereka telah melakukan augmented pada latihan tempur mereka untuk membuat sebuah permainan perang. Jadi di mana prajurit masuk ke dalam dunia game dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Ini jelas terlihat pada film-film fiksi ilmiah, termasuk juga pada film-film seperti X-Men dan lain-lain sebagainya. Kemudian engineering, dunia augmented reality juga telah mencakupi dunia engineering. Digunakan untuk para engineering untuk bereksperimen. Misalnya ahli engineering mesin menggunakan augmented reality untuk memperbaiki mobil yang rusak. Jadi dalam dunia engineering, augmented reality digunakan mengecek kondisi dari kendaraan atau mesin yang akan diperbaiki. Oke, salah satunya itu augmented reality itu namanya ROAR. Jadi nanti kita akan cobakan. ROAR adalah platform berbasis cloud, biasa saya sebut juga awan, yang menghubungkan merek, pengecer, dan konsumen CPG menggunakan teknologi augmented reality. Nah, ini tampilannya. Jadi ada ini ROAR for consumer, ini ROAR for brand. Kalau misalnya dia mau tahu bagaimana isinya. Terus ini dia cuma cukup men-scan maka akan ada datanya. Kalau ini bukan menggunakan ROAR tapi menggunakan website augmented reality yang lain, sehingga ini saya bisa dapatkan hanya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada logo IG, kemudian ini nama ketua saya. Ini kita bisa kasih masuk ke datanya. Jadi dalam satu barcode itu bisa memuat macam. Ini kita bisa masuk ke websitenya IG untuk mendaftar. Jadi kita tinggal klik, maka akan masuk di websitenya. Nah, kemudian ada namanya Marsnya IG. Jadi ini kita klik, ini logonya, logo yang dibuat oleh salah satu teman saya, namanya Pak Herwin Hamid. Ini dia buat dengan software. Kemudian Mars IG. Jadi kita bisa kalau misalnya IG mau adakan kegiatan, ya tinggal klik aja Mars IG-nya, maka akan muncul lirik IG. Ini ada kita bisa sambil jadi kita tidak perlu lagi buat videonya ditampilkan. Kemudian ya baru cukup ini. Saya mau buatkan bagaimana supaya saya bisa membuatkan dalam satu barcode itu Al-Quran 30 juz ada di situ sama terjemahnya plus dengan hadis Bukhari Muslim. Jadi dalam satu barcode kita bisa memuat hampir semua yang mau kita butuhkan. Oke, makasih. Saya kembalikan ke moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ziaul Haq. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi telah disampaikan oleh Bapak Ziaul Haq. Singkat, padat. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi kedua, sesi diskusi, sharing, dan tanya jawab di antara Bapak Ibu peserta partisipan hari ini. Malam ini mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi kita
tentang augmented reality ini. Kami persilahkan Bapak Ibu. Iya, ada chat dari partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin host bisa mengaktifkan mikrofon dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Bentar, nanti sambil download. Saya downloadkan. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya aktifkan mic-nya atas nama Kang Ahmad ya. Hapus kan? Bentar, bisa Pak download. Iya. Ya, silakan Kang Ahmad. Ya, silakan Kang Ahmad. Silakan atas nama Kang Ahmad. Ya, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di room chat dari Bapak Kang Ahmad ya. Pertanyaannya, apa perbedaan augmented reality dengan CGI, Common Gateway Interface? Ya, demikian pertanyaannya Bapak Muhammad Ziaul Haq. Silahkan dijawab dulu. Kalau CGI itu dia menggunakan yang namanya artificial intelligence. Nah, itu sedikit lebih di atasnya lagi AR. Jadi gambarannya itu VR, AR, baru CGI. Kalau CGI itu kita bisa ngomong, hanya kita perankan seekor hewan, misalnya macan, itu kita mau ngomong, atau film kartun kita mau ngomong, kasih ngomong bergerak itu film kartunnya, tapi film kartunnya itu bergerak juga, kita juga ikut bergerak. Jadi ketika kita ngomong, mulut kita rahangnya misalnya bilang apa, maka yang digambar atau yang di kartun atau yang di film tersebut itu ikut juga ngomong bilang apa. Itu yang namanya CGI. Sementara AR itu memberikan informasi tentang benda yang sudah direkam semua informasinya ke dalam augmented reality. Itu beda. Kasih Bu. Kedengaran Ji sore? Ya, kedengaran Pak. Demikian ya Pak Kang Ahmad, tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh presenter kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, ini masih ada di room chat. Pertanyaan dari Bapak Ansar Nurdin, bagaimana caranya menjalankan aplikasi ini? Apakah fitur-fitur sudah tersedia, tinggal kita masukkan saja data-datanya, atau seperti apa Pak? Halo? Jadi itu untuk menjalankan aplikasinya ada website kita akan buka. Ada website kita buka, terus kita harus menggunakan akun. Akun itu dia dalam bentuk email. Jadi email dengan password Bapak Ibu itu sangat kita butuhkan. Jadi jangan lupa passwordnya apa. Bisa juga kita lupa password tapi kita bisa masuk kembali ke situ. Itu. Jadi ada website tertentunya. Jadi untuk menjalankan itu ada 3. Yang pertama website, yang kedua aplikasi yang berhubungan dengan website tersebut, dan pembaca barcode tersebut. Ya, demikian Pak Ansar Nurdin sudah terjawab ya.
Mohon maaf, Mas saya karena saya mendengar dari Bapak presensi. Ya, selanjutnya Pak ada pertanyaan di Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara mengaplikasikan platform ini sebagai pembelajaran. Bisakah memberikan contohnya dalam mapel? Silakan. Oke, boleh. Tunggu. Oke, jadi yang pertama itu kita masuk dulu di website. Nama websitenya ini. Kelihatan aja, Bu. Kelihatan. Nah, ini nama websitenya. Kita klik, enter. Ya, agak lama juga. Oke, sudah masuk di websitenya. Nah, di sini ada beberapa tulisan mirror, itu atau yang punya kita. Galau galeri ini kita terhubung dengan dunia maya, internet atau komunitas lain. AR scanner itu untuk men-scan-nya. Pricing ini untuk harganya. Oke, sekarang kita masuk. Ini kebetulan saya sudah pakai. Saya sudah keluar. Kelihatan di ini yang websitenya. Cara dibuka. Lumayan berat juga karena ini websitenya website untuk membuat penjelasan tentang suatu produk. Ini juga agak berat. Ada dua sebenarnya website yang saya tampilkan. Mohon maaf Pak, layarnya tidak. Layarnya tidak kelihatan. Ya, ini layarnya blank kalau di Oh, tunggu. Kelihatan ini ya? Kelihatan ini layar? Belum Pak, belum. Masih blank, masih hitam. Tidak bisa men-share. Tidak bisa men-share point. Halo? Iya. Tidak bisa men-share point. Bolanya ada di Direktorat Pembinaan SMK. Bu Ika mungkin pindahkan dulu bolanya.
Oke, sementara Pak. Oke, silakan Pak Sia. Kita pakai yang satu aja. Ini agak ringan. Tergantung jaringan sih. Nah, ini kalau yang tadi yang besar itu hanya bisa 4 kali bikin AR. Kalau ini lumayan banyak, tapi masih juga masuk trial, tapi agak lama. Kalau yang tadi itu cukup, kalian aplikasi tadi, website tadi, drawer, itu cuman butuh 20 kali. Sudah itu kita harus membayar. Kalau ini agak beda. Ini yang saya kasih lihat waktu itu. Oke, cara membuatnya itu seperti ini. Jadi masuk di website, kita masuk, saya mulai dari awal ya. Kita masuk di Google, tulis Works. Itu kita klik ini. Ini lumayan ringan daripada ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita pilih mau sebagai apa? Sebagai desainer bisa, sebagai pengembang bisa, sebagai marketing bisa, bisa juga sebagai artis 3 dimensi. Saya juga jadi pendidik atau yang lain. Setelah saya pendidik, saya pilih pendidik. Terus saya get started, baru kita masuk di login. Nah, kebetulan saya sudah pakai, sudah ada. Jadi kalau login itu tinggal kasih masuk saja email dengan password. Ini ada beberapa macam, ada beberapa kriteria di sini. Ada work setting, jadi kita mengatur uang kita. Maaf, saya lagi bersin. Kemudian data manajemennya di sini ada. Ini untuk informasi juga ada, billing informasi. Ini analitiknya juga berapa persen. Dari sini bagaimana, ini untuk password. Ini kita connect dengan sosial akun kita. Ini upload ke media. Medianya itu bisa ke YouTube. Mana? Ini legal page. Ini logout kalau kita mau keluar. Kemudian di sini ada beberapa bisa kita belajar untuk kalau saya mau jadi desainer ada videonya. Terus kalau mau bikin sendiri ada videonya. Terus kalau kita mau download untuk offline, kita bisa download videonya. Dan kita masuk, misalnya kita buat baru. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi kita bisa kasih masuk foto album, bisa masuk link, kontak, kalender, kegiatan, suara, video juga. Jadi Bapak Ibu guru kalau mau bikin media pembelajaran berbasis AR, nah, ini salah satu yang agak tepat. Karena kenapa saya bilang agak tepat? Karena di sini ada dia dalam bentuk trial 30 hari. Ini sudah 22 hari. Jadi kalau ini habis kita harus membayar. Tuh. Kemudian kita klik ini, project kita apa? Misalnya, terus kita mau upload ikon.
Nah, kebetulan saya tidak punya ikonnya lontar, itu saja lontar. Setelah itu add label. Ini labelnya ini kategori apa? Tanya labelnya apa? Oh, bagus Bapak Ibu. Belajar dan kemudian kita open which. Ini saya punya ini. Nah, ini kita simpan, kita bisa tambahkan image. Nah, kalau yang tadi the roar, image-nya itu terbatas sampai 10. Videonya pun hanya satu. Kalau ini videonya bisa berbagai macam. Bisa ada videonya dalam bentuk YouTube, kita upload sendiri atau dari Vimeo. Sound juga bisa, kita kasih masuk kontaknya. Ya, itu tadi saya kasih masuk kontaknya, saya punya ketua ini. Jadi kalau misalnya saya klik image, maka dia minta upload gambar. Kalau saya klik foto album, berarti dia butuh foto-foto yang kita akan kasih pindah. Terus kalau saya klik video, maka ini bisa video dari YouTube, bisa video dari Vimeo, atau upload video. Misalnya kita ambil video bukan dari YouTube dan Vimeo, tapi dari website lain yang ada videonya. Maka kita download dulu video, baru kita upload masuk. Kemudian sound, suara, terus masuk suara apapun. Kalau misalnya gambar, kita kasih masuk suaranya apa. Kalau misalnya gambarnya anak kecil, jadi suaranya suara kecil. Terus kontaknya itu kayak kita punya identitas. Terus kalender eventnya, bagaimana tanggal kegiatan, link. Kita bisa masukkan link ke dalam AR kita. Dan ketika Bapak Ibu teman yang klik itu link, kan menuju ke link tersebut. Makanya saya bikin seperti ini, link pendaftaran. Jadi ketika saya link pendaftaran, maka langsung masuk di pendaftaran gigi. Jadi saya cuma butuh satu barcode untuk semua. Nah, setelah itu saya download. Backgroundnya terserah Bapak Ibu mau rubah bagaimana warnanya, termasuk soundnya juga. Kita download, kita klik download. Setelah kita butuh di Play Store namanya zip code. Kita cari di Play Store yang namanya Halo, ya. Bang, layarnya nggak nampak lagi ya, Pak? Blank lagi ya layarnya ya? Ya, oke. Nah, ini pembuka stop, membuka aplikasi Android atau iOS di laptop. Oke, jadi ini sama dengan saya punya HP. Saya tinggal cari.
Nah, ini yang kita cari, daftar. Jadi ini kita download, maka kita akan scan simbol dari ini. Simbol dari maka kan yang kita sudah buat. Oke, seperti itu, Bu. Oke, Pak. Demikian tadi ya jawaban dari Pak Muhammad Ziaul Haq atas pertanyaan dari siapa tadi ya sih? Monitor. Oh ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan di room chat. Ini ada yang mau bertanya. Mungkin Ibu host, mungkin Ibu Ika bisa mengaktifkan mikrofon dari Bapak Baharudin, kalau tidak salah ya. Oke, silakan Pak Baharudin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebetulnya agak expect di atas rata-rata ya daripada presentasi kita malam ini. Karena saya baca apa narasinya itu bagaimana mengecilkan dunia gitu. Mengecilkan dunia dan bahwa Pak Muhammad Ziaul Haq itu punya latar belakang pengetahuan fisika dan saya kira beliau sebetulnya bisa menampilkan mungkin beberapa karya terkait dengan pembelajaran fisika dalam hal implementasi augmented reality ini. Kemudian siapa tahu Pak Muhammad Ziaul Haq mungkin bisa menunjukkan bahwa benang merah dari narasi yang mengecilkan dunia di genggaman itu dengan karya yang bisa ditunjukkan mungkin seperti dalam pelajaran fisika. Mungkin yang saya ingin Bapak presenter bisa membagikan ke teman-teman termasuk saya khususnya ingin melihat seperti apa itu. Terima kasih. Oh iya. Jawab dulu yang ini Bu ya. Iya, silakan langsung Pak. Buat baru dulu. Oke, seperti ini Pak Bahar. Jadi kita buka, kita klik new project, kemudian kita tulis fisika. Misalnya itu gerak lurus berguran. Setelah itu kita tulis created judulnya. Kita pilih kita mau pakai studio untuk buat gambarnya atau kita desain gambar kita atau kita cukup pakai widget. Artinya kita cuma mengambil yang sudah ada. Nah, ini kita butuh yang namanya yang dibahasakan oleh Menteri Pendidikan kita baru, yaitu pakai bahasa coding. Kalau untuk malam ini jangan dulu deh, karena pasti tambah banyak yang dibingung. Yang simpel aja dulu, kita pakai widget. Saya klik next step,
Kemudian saya mau pilih kode, code. Jadi bisa kodenya pakai ini atau bisa kita bentuk yang lain. Nih, tapi di sini masalahnya kita mulai diberi biaya sebesar $20.000. Jadi cukup mahal. Kalau dikali dengan rupiah itu cukup mahal. Kita klik ini bentuknya, baru create project. Nah, kemudian kita akan kasih masuk labelnya, misalnya gerak lurus berubah harus beraturan aja lah, harus beraturan. Nah, kemudian publishnya ini jangan dulu, masa kita tahan dulu. Terus upload ikonnya ini bisa tidak gambar, bisa juga pakai. Kemudian kita klik open which. Nah, ini kalau kita mau mewarnai belakangnya, bisa iya, bisa tidak. Klik image. Nah, dia minta gambar. Kalau misalnya gambarnya lurus berarti kita coba cari. Kita cari informasi tentang gerak beraturan. Nah, ini ada banyak garis beraturan, ini ada banyak gambar. Saya cukup men-save gambar itu. Misalnya ini saya kasih contoh. Di luar. Oke, save. Kemudian yang tadi image. Gambar tadi. Ya. Dia terupload. Nah, kalau misalnya ini kan nanti munculnya tertulis image, kita tulis di sini gambar gerak lurus beraturan. Terus kita mau tambahkan lagi gambar lagi. Nah, misalnya gambar apa? Gambar grafiknya. Kita ambil grafiknya. Grafik gerak lurus beraturan. Kita save gambarnya. Gambar. Oke. Sudah itu. Kita upload image, kita cari gambar itu. Gambar satu. Nah, sudah masuk gambarnya. Nah, misalnya kita mau ambil video itu dari YouTube. Nah, di sini kan mereka butuh linknya apa? Coba kita buka YouTube. Kita buka YouTube. Gambar pocong. Nah, ini ada peraturan materinya.
ini kita bisa ini kita ambil, bisa juga video yang kita buat. Ini gerak parabola. Kita cari gerak lurus beraturan. Nah, misalnya ini gerak lurus beraturan, kita ambil linknya, baru kita masuk di sini. Nah, berarti sudah. Nah, sekarang kita mau tambah lagi. Ini misalnya gerak lurus beraturan bagi. Nah, kita cukup ambil linknya. Kita ambil linknya, masuk YouTube, kita kasih masuk. Jadi ini sudah kita kasih masuk YouTube-nya. Nah, ini mengenai web link, ini untuk evaluasinya. Kita buat dalam bentuk Google Form kah atau aplikasi apakah yang untuk evaluasinya siswa. Jadi siswa bisa juga langsung mereka menjawab soal sekaligus. Jadi kita kasih masuk link untuk membuat Google Form. Yang materi tersebut saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kita kasih masuk link. Jadi bisa kita kasih masuk. Saya mau kasih masuk video lagi. Nah, ini kayaknya masih ada lagi satu. Nah, kita kasih masuk lagi. Kita copy lagi linknya. Kita masuk ke YouTube. Ini kan sudah banyak video. Kalau di The Roar itu kita tidak bisa ambil video seperti itu. Nah, kemudian ini web link. Nah, ini web link kita mau ambil evaluasi misalnya kita buat evaluasinya dalam bentuk Google Form atau bentuk Blogspot atau yang lain. Maka kita kasih masuk di sini, baru kita klik created web link. Maka dia akan ke sana, bergerak ke sana. Oke, seperti itu Bu. Baru nanti kita kasih masuk web link. Web link ini kita buat Google Form. Baru setelah itu kita klik download. Nah, ketika kita klik download, maka akan muncul logo zip code. Ini tinggal saya scan. Saya scan dulu.
bagaimana Pak? Tunggu, saya lagi menyimpan anunya, Bu. Gambarnya dalam bentuk video. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk silahkan mengisi presensi yang linknya sudah dibagikan di room chat. Ini kayaknya agak lama kalau didemokan ya Pak. Iya, karena dia harus karena saya lihat ini anunya Webex harus buka satu-satu. Enggak, misalnya kalau sudah terbuka share screen, Ya. bisa share screen semua. Maksudnya harus saya share screen lagi kayak gitu. Jadi agak lama. Mudah-mudahan partisipan yang lain tidak meminta untuk didemokan untuk bidang studi atau mapel-mapel yang lain. Cukup fisika menjadi contoh mungkin. Iya. Ya, Bapak Ibu yang lain mohon bersabar sebentar. Ini saya lihat sudah ada yang raise hand ini. Ya Pak Adrianus dan Ibu Dina Widyastuti. Sabar Bu, setelah pertanyaan dari Pak Baharudin ini terjawab. Enggak apa-apa, lanjut saja Bu. Saya rekam video. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak. Ibu host, mungkin ini ada Pak Adrianus mau bertanya. Mungkin sambil Pak Muhammad Ziaul Haq ini menuntaskan, mungkin ada beberapa proses lagi yang harus dilalui untuk menyelesaikan mungkin demonya untuk bidang studi fisika dalam penerapan augmented reality ini. Sambil menunggu, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Adrianus untuk mengajukan pertanyaan, dan mohon Ibu host untuk mengaktifkan mikrofon dari Bapak Adrianus. Oke, terima kasih Bu Sulfa. Pak Baharudin mohon di-mute mikrofonnya karena saya tidak bisa mute mikrofon Bapak. Oke, silakan Pak Adrianus. Saya mute dulu ya. Sudah boleh bertanya Ibu host? Ya, silakan Pak Adrianus. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Presenter. Pak Muhammad Ziaul Haq dan Ibu host, Ibu Aifia Johan, Ibu Ika. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya, nama kami Adrianus Sutrego dari SMA Negeri 5 model Palu. Menarik sekali pemaparan dari Pak Ziaul Haq, augmented reality. Ada dua pertanyaan Pak, singkat saja. Yang pertama, apakah widget yang dalam zip code yang sementara di download ini Pak, inikah yang kita bagikan ke siswa kita untuk pembelajaran? Dan yang kedua, apakah semua mata pelajaran bisa kita terapkan pembelajaran dengan basis augmented reality? Bisa ulang yang pertama Pak? Ya, pertanyaan dari Bapak Adrianus. Silakan Pak diulang pertanyaannya. Ya, apakah yang sementara Pak Ziaul Haq download ini, zip code ini, yang sudah berisi video apa semua, apakah ini materi pembelajaran ini yang kita bagikan ke siswa, linknya atau apa? Ya. Terima kasih. Kalau yang pertanyaan pertama itu Bapak cuman menyuruh siswa mendownload
untuk kode di scan barcode-nya yang cukup itu. Nanti para siswa itu akan men-scan sendiri dari kartu-kartu yang kita bentuk. Iya. Seperti itu Pak. Jadi mereka bisa langsung belajar. Oh, berarti kita berikan barcode-nya baru mereka scan barcode-nya itu Pak ya? Iya, makasih ya. Terus yang pertanyaan kedua Pak, silahkan. Apakah semua mata pelajaran itu bisa kita terapkan augmented reality ini di dalam setiap mapel? Silakan Pak. Bisa semua Bu. Bisa semua mapel. Asalkan dia punya fitur-fitur, maksudnya fitur-fitur misalnya kalau misalnya bahasa daerah huruf K itu ada hurufnya, gambarnya huruf K. Itu kalau misalnya seni budaya itu kalau misalnya pakaian adat dari ini itu bagaimana gambarnya seperti itu. Jadi harus ada gambarnya masing-masing tampilnya itu. Iya, terima kasih Pak Syaul Haq dan Ibu Ika, terima kasih. Iya, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Demikian tadi jawaban dari Bapak Syaul Haq. Mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Di sini ada Ibu Dina Widyastuti ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami mohon Ibu host, Ibu Ika untuk mengaktifkan mikrofon Ibu Dina Widyastuti. Terima kasih. Silahkan Ibu Dina. Oke. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya ini pembuatan dalam augmented reality-nya itu kan biasanya gambar 3D-nya bergerak itu Pak. Apa langsung pakai di subbox-nya ini atau masih ada aplikasi lain gitu Pak? Di ini. Langsung ini dia bergerak. Maaf layarnya blank lagi nih. Tunggu, sudah saya ambil gambar videonya Bu. Saya mau kasih lihat. Kalau yang dulu Webex-nya itu kalau di dia langsung ikut gambar yang berikutnya, nggak tutup lagi, hidup lagi begitu. Nah ya. Tunggu. Ya. Mana sini? Ini kelihatan Bu? Iya, ini dilihat. Dilihat Bu. Masih blank kayaknya Pak. Tunggu. Oke. Kalau ini sudah. Oh iya, kelihatan Pak. Nah ini hasilnya yang tadi. Iya, jadi dia bisa langsung lihat videonya, terus lihat bagaimana itu, terus dia bisa langsung kerja evaluasinya. Jadi hanya dilakukan dalam satu gerakan.
Kenapa saya bilang mengecilkan yang cukup luas, karena saya mau coba rencana, mudah-mudahan bisa, itu saya mau kasih masuk dalam satu barcode itu Al-Quran 30 juz dengan terjemahan dengan hadisnya, hadis Bukhari Muslim bagi yang Islam. Jadi dia satu kali men-scan barcode itu ada semua di dalam. Seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu. Ini kalau misalnya ada barcode-nya gitu Pak, berarti bisa pakai aplikasi scanner yang ada di Play Store nggih Pak? Iya. Oh. Tapi kalau ini khusus barcode-nya dia model lain. Jadi dia harus pakai yang tadi yang saya sudah perlihatkan. Dia pakai aplikasi barcode yang namanya Zappar. Oh, berarti kalau mau men-scan barcode yang khusus ini ada aplikasi khusus scannernya juga ya Pak? Iya, aplikasi scanner khusus karena dia modelnya bukan dalam bentuk batang atau dalam bentuk garis atau gambar. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Bagaimana Ibu Widi? Cukup. Ibu Dina ya, bagaimana? Oke. Pak Bahar bagaimana? Itu tadi yang saya kasih lihat. Ya, kita kembali ke pertanyaan Pak Bahar tadi. Bagaimana Pak Bahar? Jawabannya pertanyaannya Pak Bahar. Itu tadi yang saya kasih lihat. Atas jawaban dari Bapak presenter, Bapak Muhammad Zaihul Haq. Ya, barangkali yang bahwa yang dimaksud mengecilkan dunia itu adalah mengumpulkan beberapa link video dan gambar yang kemudian dikonversi dalam bentuk barcode lalu direkam, seperti itu yang dimaksud ya? Enggak terlalu jelas Pak. Halo, ya. Jadi yang dimaksud mengecilkan dunia itu adalah menggabungkan beberapa link video dan gambar kemudian dikonversi ke dalam satu barcode itu ya? Halo Pak Muhammad Zaihul Haq, gimana Pak? Bisa didengar? Ya. Iya, Pak Bahar mungkin bisa diulang kembali. Tadi kayaknya Pak presenter agak kehilangan sinyal. Jadi poin saya sebetulnya Pak Zaihul Haq begini. Poin pertanyaan saya kan ini tadi bahwa mengecilkan dunia gitu. Saya melihat yang Bapak tampilkan dari tadi bahwa apakah yang Bapak maksud mengecilkan dunia itu adalah mengumpulkan ada tadi kurang lebih ada 3-4 link video mungkin tadi tambah 2 gambar. Apakah kemudian dikonversi ke dalam satu barcode yang harus di scan dengan aplikasi khusus itu? Apakah itu yang dengan mengecilkan dunia gitu Pak? Ya, maksud saya kayak gitu. Itu istilah itu bahwa mengecilkan dunia yang informasi yang begitu banyak itu kita kecilkan dalam satu barcode. Seperti itu maksud saya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Bahar atas pertanyaannya. Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan sedikit di room chat ini. Bisa diselesaikan sebelum mungkin kita mengakhiri karena ini juga sudah menunjukkan pukul 9:19. Pertanyaan dari Aku Merdeka. Pertanyaannya, jika masa trial usai, apakah produk yang telah kita publish juga akan hilang dan tidak dapat diakses lagi? Ya. Silahkan Pak, dijawab. Kalau yang trial itu tersimpan. Jadi kalau untuk dia sudah selesai trialnya,
maka kita tidak bisa lagi mengakses membuat yang baru. Kalau yang lama itu masih bisa diakses. Oh iya, jelas ya jawabannya ya. Selanjutnya ya coba lihat di chat kembali Pak. Oh ya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan raise hand ya, mengklik raise hand atau mungkin mengetik di room chat. Saya kasih waktu kurang lebih. Itu kayaknya ada yang paling bawah Bu, pertanyaan. Oh iya, pertanyaannya menggunakan jenis software apa dari Bapak Rohma, Ibu Rohma Handayani. Ya, software apa yang digunakan Pak untuk augmented reality ini? Silahkan Pak dijawab. Halo, Pak Zulhab bisa monitor suara saya? Ya. Ya, pertanyaannya Pak, software apa yang digunakan? Oh sudah ya. Oh iya sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin ini. Kalau misalnya gambarnya. Halo? Ya halo, bisa didengar ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau misalnya gambarnya menggunakan GeoGebra apa bisa Pak ya? Halo? Halo Pak Zeul Hak bisa monitor suara saya Pak? Bisa didengar? Ya, kedengaran. Ya, pertanyaannya Pak, kalau misalnya dia mau menggunakan GeoGebra, gunakan augmented reality ini apa bisa ya Pak? Bisa. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Dina juga ya tadi ya. Nanti bisa dieksplor ya Bu Dina ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan mungkin. Ada dari Asepro, Ibu Sulfa dan Sari Yuliati di kolom display. Ya, sebentar Bu. Mohon maaf, ini mohon peserta untuk mengajukan pertanyaannya di all panelis, kalau bisa jangan kepada satu orang karena saya tidak bisa membaca pertanyaan kalau ditujukan kepada satu orang. Mungkin bisa diajukan ke all attendees atau ke all panelis. Ini saya tidak bisa baca Ibu Ika pertanyaannya selain yang ada di room chat ini. Mungkin tadi dia ngechatnya ada satu orang mungkin panelis. Ini ada Pak Irfan Hima di kolom chat panelis. Kita open mic aja ya Bu ya. Iya, Bu Sulfa. Iya, silahkan Bu. Ya silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa langsung mengaktifkan, bukan mengaktifkan mikrofonnya, bisa langsung bertanya mungkin karena kebetulan host ini sudah mengaktifkan mikrofon. Bapak Ibu. Pak Irfan. Pak Irfan. Oh. Ya silahkan Pak, silahkan langsung bertanya kepada Bapak presenter kita. Ya, maaf Ibu. Ya. Oh, kan saya mau masuk ke Zapier. Ya, saya kan baru pertama kali tahu aplikasi ini. Ya. Nah, tapi keterangannya kenapa setelah saya pilih My New Project, kemudian saya pilih widget atau design, dan saya pilih Zepwood, kemudian create project. Kenapa keterangannya you don't have an active sheet on this workspace? Bapak ya, Bu? Sudah login. Sudah. Apa tertulis sudah bisa masuk?
You don't have any active sheet on this one. Bisa di-share Pak. Saya lihat, bisa saya lihat. Oh, Berarti ibu host bisa mungkin memindahkan untuk share screen Bapak Pan. iya. Karena Pak Zailhaq mau melihat screen dari Pak Irfan ini. Berarti saya naikkan ke panelis. Iya. Si pindah bolanya. Oh, stop. Salah. Oke. Bentar ya, Pak. Silakan Pak Irfan untuk share screen. Seru. Pak Irfan. Iya, Pak Irfan silakan share screen. Baik, Bu. Jadi gimana juga? Ada bagian bawah Pak, ada bagian bawah itu di sebelah gambar kamera. Pak Baru Irfan silakan share screen-nya, Pak. Ya di sebelah mana Ibu? Mohon Bagian bawah, bagian bawah. Di bagian bawah, Pak, bagian bawah yang ada titik 3, silakan Bapak klik itu. Kemudian ada share screen, diklik yang share screen-nya. Atau Bapak kalau menggunakan laptop ada file di ujung kiri atas. Di ujung kiri atas. Pak, iya saya pakai laptop. Share yang Ada sama share ya. Share. Kemudian di situ ada klik mana lagi ya? My event window. Saya bingung. Di sebelah mana, Bu? Kalau saya di laptop. Ya, di file menu yang di atas kalau Bapak menggunakan laptop. Pojok kiri atas ada file edit share. Yang di share-nya itu klik My event window. Paling bawah, Pak, paling bawah. Paling bawah pada menu paling bawah ya. Adanya open and share, Bu. Bagaimana, Pak? Paling bawah, Pak, My event window. My event window. Ya. Di bagian menu share, paling atas sebelah kiri. Oh iya, sorry. Oke. Bentar. Silahkan Pak, layar yang tadi yang Bapak bilang tidak bisa login ditampilkan. Ini Ibu? Udah ya? Belum ya? Tampilan room meeting Pak. Bisa ditampilkan tadi Pak layarnya yang Bapak login itu? Ini gambar itu Pak, ada gambar kamera. Share screen ada di sebelah kanannya. Saya panik. Jangan panik Pak, santai aja Pak. Malam minggu ini Pak. Malam minggu santai aja lagi Pak, nggak usah panik-panikan gitu. Kalau malam Jumat Bapak boleh panik lah. Stop sharing atau share, pause. Oh my God. Masuk di browsernya, Itu kan Pak. di share ada share, Pak. Masuk di browsernya, Pak. Iya, ke browsernya sudah, Pak. Share-nya diklik dulu, Pak, share-nya. Sudah, tapi ini masih di chatroom, malah balik chatroom ya kalau bisa. Share my screen. Share my screen, Anda ya. Oke. Nah, itu ini ya. Ada. Udah. Maaf ya. Ya, pemateri kita ada kali ini dari Pak Irfan ya. Ternyata Pak, Bapak sungguh sangat beruntung Pak. Saya jadi presenter digunakan Direktorat TMSK ini susah banget Pak. Ya silakan Pak, silakan lanjut. Aduh. Saya Pak. Udah Bu, agak terlihat. Pak Zailhaq mungkin sudah bisa lihat layar yang ditampilkan oleh Pak Irfan ini. Oh iya sudah. Itu di created project, ditulis nama projectnya apa? Sudah. Misalkan
LBB ya. Baru klik yang di bawah create project. Seperti ini ada ininya Bang, responnya. You don't have an active seat on this workspace. Belum masuk. Coba back Pak, yang panah sebelah kiri atas. Oke. Belum punya akun. Oh belum ya? Belum ada akun kayaknya ini. Iya. Coba lagi Pak, karena di sini ada tertulis nama tak. Iya. Ini? Oke. Back lagi. Oh, ini ya, SEMA. Sudah ada ya, SEMA Global Badani. Iya, itu ya. Ya, create new project. Coba klik plus. Tunggu, ini emailnya sudah diverifikasi enggak di email? Email saya cek dulu ya, bentar. Dari email. Bentar. Oh iya. Belum diverifikasi kan? Iya benar. Kemudian Pak? Nah, sudah selesai verifikasinya. Email verifikasinya nggak ada Pak. Bisa. Bapak pakai apa? Email atau di Gmail Pak? Pakai Gmail Pak. Saya nama emailnya sama enggak yang ini yang di sini? Sama-sama. Masa ada verifikasinya? Mestinya ada verifikasinya dulu itu Pak, baru bisa masuk. Hanya di email get started with designer. Iya, klik aja di situ. Ada simbol get startednya itu warna biru. Iya. Nah, itu kita klik. Kemudian tunggu responnya. Ya kan muncul itu bahwa verifikasinya sukses. Sudah ada Pak? Tidak ada Pak. Coba tunjukin video ini Pak. Bisa Bapak share screen itu Gmailnya? Hasilnya. Oh, saya lagi ya. Saya buka Gmail saya di laptop. Ada, aku tidur nih. Tutupin dulu lah. Bagaimana Pak Irfan? Tidak ada Ibu. Coba klik di search mail Pak. Klik search mail, baru tulis ZAP. Nah, ini ada has invited you workplace. Ini Pak. Di bawahnya laporan praktikum. Nah, itu kita belum klik di situ. Coba kita klik. Ya, sambil dicoba ya Pak Irfan, ini ada beberapa pertanyaan di room chat lagi. Buat Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di room chat, Pak Ziaul Haq juga sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan dilihat kembali di room chat. Mungkin mengefisienkan waktu, jadi Bapak Ziaul Haq menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga langsung di room chat. Pertanyaan tadi ada dari Pak Ahmad Sugianto, menanyakan tentang kalau mau membuat buku pelajaran ya, bisa di scan. Itu Bapak
Ahmad, silahkan lihat room chat untuk jawabannya ya Pak. Coba tulis Pak, created project-nya apa? Oh iya deh. Seperti itu. You don't have activate. Sudah activate tadi, sudah masuk tadi di webnya Pak. Yang email tadi. Yang email. Oke, sudah. Dia larinya terus ke sini. Nah, ini belum diklik join a workspace. Sudah, Pak. Nih. Coba tadi emailnya. Ini? Hah? Bentar. Aduh. Nah, coba tutup dulu itu yang di save work yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang tab yang save work home, klik. Bukan yang sebelahnya. Ini. Ya. Tutup juga yang sebelahnya save work. Juga. Tutup dulu supaya dia terrespon. Tutup dulu nih. Yang save work ditutup dulu, Pak. Ya, sebentar, Pak. Mana? Di tabnya aja, di bagian aja di atas. Nah, masuk di Gmail ya, join workspace. Nah, coba kita klik project. Next. Pilih itu. Masih seperti ini. Pilih subcode. Ya, subcode ini. Iya. Ya. Tetap seperti ini, Pak. Biasanya langsung saja itu, Pak. You don't have activate sheet on this. Berarti ada yang belum diaktifkan. Iya, Pak. Ya, bagaimana Pak Irfan? Belum bisa sih, Bu. Tapi nanti mungkin bisa dicoba lagi ya, Pak. Oke, nanti coba lagi deh, Bu. Ya, Pak Irfan nanti silakan dicoba lagi, dieksplor lagi. Nanti kalau misalnya Bapak menemui kendala, mungkin bisa mewapri diskusi secara khusus dengan Pak Ziaul Haq karena mohon maaf sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Jadwal seharusnya kita di pukul 9.00. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Jadi mungkin untuk kelanjutannya Bapak bisa konsultasi atau diskusi lagi dengan Pak Ziaul Haq ya secara khusus. Itu ada nomor WA saja. Ya, ada nomor WA Pak Ziaul Haq yang sudah di-share, Pak. Mohon maaf untuk Pak Irfan. Bapak Ibu, waktu semakin larut. Ini juga mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab di room chat. Saya masih mencoba melihat lagi, barangkali ada pertanyaan yang belum. Apakah Zapwork itu berbayar, Pak? Ya, berbayar, Bu. Cuman dia batasnya sampai 30 kali penggunaan. Setelah 30 kali kita harus membayar. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, Pak, ada masa trial selama 30 hari ya? 1 bulan. Ya. Kemudian Pak, berikut bagaimana langkah-langkah membuat VR pakai Zapwork. Bapak Ibu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Ziaul Haq tentang langkah-langkahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi, karena mungkin Bapak Ibu yang bertanya mengenai bagaimana membuat VR dengan Zapwork ini mungkin agak terlambat join ya. Tadi materinya sudah dijelaskan, jadi Bapak Ibu mungkin bisa menonton video YouTube-nya nanti. Perekaman layarnya kembali presentasi kita pada malam hari ini.
Jadi mungkin tidak bisa diulang karena agak panjang, Bapak Ibu bisa menyaksikan langsung kemudian mencoba sendiri. Ya, untuk Bapak Asep ya. Bisa kirim nomornya itu. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin lebih lanjut, Pak pemateri kita sudah men-share nomornya, silahkan di-save. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Burhan. Setelah publish file berhasil tersimpan, untuk menjalankannya bagaimana? Harus mendownload itu di Play Store, Zapper, aplikasi Zapper untuk membaca kodenya. Oh iya. Ya, Pak Burhan ya. Jadi sudah dijelaskan secara singkat dan jelas oleh Pak Ziaul Haq tadi cara-caranya. Kemudian Pak, cara memasukkan gambar bagaimana? Apa harus di 3D dulu atau di crop langsung dimasukkan ke Zapwork atau mungkin di drag masukkan ke Zapwork? Bisa di crop dulu gambar yang sesuai, baru di drag masuk ke dalam. Oh iya. Atau kalau di scan apa bisa ya Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Jadi Pak Ahmad Sugianto ya sudah terjawab pertanyaannya. Ya, ini ada juga yang baru bergabung. Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon maaf kalau agak terlambat mendengarkan materi, nanti bisa disaksikan langsung mungkin dan didengarkan materinya kembali kalau perekaman layarnya sudah di-share ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan malam hari ini. Baiklah, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi, diskusi, sharing, dan tanya jawab yang sudah kita ikuti bersama pada malam hari ini. Sebelum sesi ini saya tutup, saya mungkin memberikan kesempatan dulu kepada Pak Ziaul Haq untuk menyimpulkan, memberikan closing statement-nya berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan. Silahkan Pak. Ya, makasih. Jadi yang saya maksudkan itu mengecilkan dunia bukan berarti dunia itu dikasih kecil baru dikasih masuk, enggak. Tapi maksud saya informasi yang begitu banyak itu kita bisa input masuk ke dalam satu barcode. Jadi misalnya buku itu misalnya ada 20 halaman atau 50 halaman atau 500 halaman. Itu bisa kita kasih masuk dalam situ. Jadi kita bisa baca sekaligus langsung di situ. Jadi bukan berarti mengecilkan dunia yang begitu luas, bukan berarti dalam artian harfiah, tapi dalam artian bahwa dunia ini yang begitu banyaknya informasi itu bisa kita kasih masuk informasi itu ke dalam satu barcode yang dibentuk dalam bentuk augmented reality. Oke, cukup sekian itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi jangan salah memahami bahasanya, mungkin konotasinya mungkin ya Pak. Jadi pemikiran orang itu dunia yang begitu besar kemudian dikecilkan dengan augmented reality. Jadi gambaran apa yang konotasi dari tema itulah yang kemudian membawa pikiran mereka mempunyai ekspektasi yang lain. Ya, terima kasih Pak untuk malam ini. Baiklah Bapak Ibu hebat. Demikian tadi pemaparan yang sangat menarik, jelas dan cukup detail dari Bapak Ziaul Haq tentang bagaimana mengecilkan dunia yang besar dengan augmented reality, yang tentunya berimbas pada implementasi augmented reality ini dalam pembelajaran kita. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian dan dapat diaplikasikan dalam menunjang efektivitas kerja kita sehari-hari sebagai seorang guru. Menjalankan profesi penting untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, mengharuskan guru untuk selalu upgrade akan informasi terkini dan ilmu pengetahuan ya. Tentunya bukan hanya itu, seiring perkembangan zaman yang memasuki era 4.0, guru juga diharuskan untuk menguasai berbagai fitur serta jenis teknologi modern yang ada.
Kemajuan teknologi dan komputerisasi itu telah mewajibkan guru harus berkembang memenuhi kebutuhan pendidikan di era digital ini. Nah, keniscayaan besar sebenarnya apabila guru hari ini masih anti terhadap sistem pendidikan digital. Seorang guru yang hebat adalah guru yang bisa memberikan pengaruh positif bagi siswanya untuk selamanya. Maka jadilah guru pembelajar. Guru harus belajar dan belajar karena zaman itu akan selalu berubah. Perkembangan teknologi juga akan mengikutinya. Era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan bagi guru berada dalam komunitas global untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. Tidak ada alasan bagi guru untuk berhenti meningkatkan kemampuan literasi dan belajar teknologi. Mulailah mempelajari teknologi internet, mungkin mulai dari hal-hal yang sederhana yang mungkin guru bisa mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas. Misalnya mungkin menggunakan YouTube, Google Classroom, Mind Map, dan sejenisnya. Nah, yang terbaru ini adalah augmented reality. Tentunya guru harus selalu mencoba mengeksplor sehingga bisa menemukan hal-hal baru, inovasi baru dalam pembelajaran. Kalau saya mengutip kalimat orang hebat, bahwa life is a process. Life is learning without any age limit, without any old words. When the fall must stand again, lost try again, fall to rise again, never give up. Jadi hidup itu adalah proses, hidup adalah belajar tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Ketika jatuh harus berdiri lagi, kalah coba lagi, gagal bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Terima kasih kepada Bapak presenter sudah mau berbagi ilmu dan pengetahuannya yang luar biasa dibutuhkan oleh kami sebagai seorang guru. Terima kasih kepada Lontara yang telah memberi ruang untuk mengadakan Vikon ini sebagai wadah edukasi bagi guru-guru sharing, diskusi sekaligus menambah wawasan. Tentunya kegiatan kita malam ini memberi manfaat bagi guru-guru yang selalu ingin belajar, ingin maju dan siap menghadapi tantangan pendidikan di era 4.0 ini. Akhirnya saya Indah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di Vikon Lontara edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.